Yo, Sosokamin, apa kabarnya semua? Para pencinta campuran single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya share over, amin. Oke, sebelumnya, Amin ucapkan selamat datang yang nonton film ini. Berjumpa lagi sama Amin yang prediksi mantul. Nah, sebelumnya kita bahas prediksi malam kita berhasil profit lagi. Walaupun ya banyak potongannya, setidaknya kita dikasih profit. Nah, semalam tuh Amin prediksikan di Brentford melawan Liverpool. Semalam tuh Amin prediksikan Amin bersama ditahan di Brentfordnya sama di under di tiganya. Sayang kali di sini undernya kita nggak kena karena skor akhirnya itu 3-1. Tapi di sini kita handicapnya kita kena ditahan di Brentford. Ditahan di Brentford. Nah, Montpellier melawan Marseille. Semalam tuh Amin prediksikan poin pasang di pur di setengahnya di Marseille sama di under di tiganya. Sayang kali di sini undernya kita draw, aturan itu ya skor itu 2-0 ya kan, karena di menit setan di situ Montpellier itu kena penalti ya kan. Sayang kali di sini under kita draw, tapi di handicap ya kita tembus lagi. Nah, di Rennes melawan Nice. Semalam tuh Amin pasang di pur di setengahnya di Rennes sama di over di 2,5-nya, dan sama di sini Amin ada kasih single bet juga di over di 2,5-nya di Rennes. Kita tembus di sini over under dan handicapnya sesuai dengan prediksi YouTube Amin yang semalam. Boleh dicek di video sebelumnya. Nah, di QPR melawan Sheffield United semalam tuh Amin poin pasang di pur di seperempatnya di Sheffield sama di over di 2,4-nya. Sayang kali di sini handicap dan overnya di sini kita terjadinya kalah setengah ya kan, karena di pur seperempat sama di over di 2/4-nya. Sayang kali di sini kita kalah setengah di Liga Championship ini. Nah, ini dia build prediksi YouTube yang Amin pasang. Nah, di sini sekalian bisa lihat sendiri sesuai dengan prediksi YouTube Amin video sebelumnya. Semalam tuh Amin di sini pasang di Brentford ditahan di satunya, di sini kita menang full. Di Marseille di sini Amin pasang di pur di 3/4-nya, di sini kita menang setengah. Di Rennes Amin pasang di pur di setengahnya, di sini kita menang full. Sama di sini di QPR Amin pasang di over di 2/4-nya, di sini kita kalah setengah. Sayang kali di sini kita kalah setengah. Itu pun keberuntungan ya kan, di Sheffield dia di menit setan ngegolinya, maka bisa jadinya 1-1 skornya. Nah, tapi di sini sebelum Amin share prediksi YouTube, di sini Amin ada pasang build bom 3 tim ya kan, karena lanjutan pertama build Amin tuh patah 1. Nah, maka di sini Amin lanjutkan 3 timnya Amin bom. Nah, di sini sekalian bisa lihat sendiri kan. Di Kambodia, Amin pasang ditahan di 2,5-nya. Di sini kita menang full. Di Filipina melawan Indonesia ya kan. Di sini kita pasang di over di 2,3/4-nya. Di sini kita menang setengah. Sama di sini Rangers melawan Celtic. Di sini Amin pasang di over di 2,3/4-nya. Di sini kita menang full. Nah, jadi walaupun 3 tim setidaknya kita dikasih profit full hijau full senyum. Nah, jadi kita dikasih profit 2 bill. Sama di sini single bet Amin yang Amin kasih sekalian di Rennes di over di 2,5-nya. Nah, kita dikasih profit lagi 3 hari beruntun. Nah, jadi untuk sosok Amin, terutama yang di grup WhatsApp Amin, selamat lah ya kan, kita dikasih profit masa lagi. Yang udah pandai ngikuti bil Amin, yang udah pandai pilih-pilih prediksi Amin, selamat lah ya kan, kita dikasih profit lagi tadi malam. Nah, untuk sosok Amin yang di YouTube ini, selamat juga ya kan, yang udah pandai pilih-pilih prediksi Amin. Yang di FB, yang di Telegram, selamat lah ya kan. Nah, jadi yang belum bergabung ke Warung Amin, silakan. WhatsApp Amin ada di kolom komentar atau deskripsi. Join ke grup WhatsApp Amin. Ya, kita berbagi prediksi juga ya kan. Nah, ini dia bukti grup WhatsApp Amin yang Amin share. Terutama ini build sebelumnya. Buat sekalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini dia yang Amin share di grup WhatsApp Amin. Nah, di sini kita sah semua nge-share build juga ya kan. Sekalian bisa lihat sendiri di sini. Oke, sekali lagi selamat ya kan untuk sosok Amin, terutama yang di grup WhatsApp Amin. Selamat, kita masih dikasih profit 3 hari beruntun. Oke, nah, nggak usah jauh lagi. Langsung aja Amin kasih profit Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sesuatu pencinta campuran ataupun single bet. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung selalu Amin agar Amin bisa terus berbagi prediksi mantap dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan prediksi selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang memperskan untuk malam ini seperti biasa, tapi dini hari di tanggal 4 Januari kita masuk ke Liga Premier League Inggris. Di sini ya Inggris semua ya kan, 4 match seperti biasa.
Everton melawan Brighton. Di klasemen sementara di sini, Everton ini dia peringkat ke 16 dengan poin 15, sedangkan Brighton ini dia peringkat ke 10 dengan poin 24. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 3 kali kemenangan untuk di Everton dan sekali berakhir imbang dan sekali kemenangan untuk di Brighton. Nah, di terakhir di situ Wak bisa sendiri. Di kandangnya Brighton di sini Everton menang dengan skor 2-0, tapi di liga musim lalunya. Tapi Wak bisa sendiri di sini kan. Di terakhirnya di sini di kandangnya Everton di situ dia menang kekalahan tipis 2-3 skornya. Untuk romnya Everton di sini 2 kali kemenangan di liga klub Valeninya, sekali berakhir imbang melawan Man City dan sekali menang kekalahan melawan Wolves. Sedang performanya Brighton di sini sekali kemenangan melawan Southampton, sekali berakhir imbang di klub Valeninya dan 2 kali menang kekalahan. Nah, ketiga sumber gitu lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak di pasar pemain. Untuk di Everton ini ada 4 pemain, sedangkan di Brighton ada 3 pemain yang tidak di pasar pemain. Dan untuk kedua tim ini masih ada pemain yang masih bertanyakan bermain nggak di match kali ini. Untuk pemain Everton di sini bermain di home-nya cukup lumayan bagus. 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan. Nah, sementara di sini Everton di sini sebagai tim tuan rumah cukup lumayan bagus, Wak bisa sendiri kan di sini sebagai tim tuan rumah. Di sini dalam season terakhirnya dia mampu 4 kali kemenangan, 2 kali bakar imbang dan 4 kali mengeluarkan kekalahan. Sedang pemain Brighton di sini bermain di UIN-nya 3 kali kemenangan, sekali bakar imbang dan sekali mengeluarkan kekalahan. Nah, season terakhir di sini Brighton di sini bermain di UIN-nya cukup ya, bisa sendiri kan. Cukup lumayan bagus. Dalam season terakhir dia mampu 4 kali kemenangan, 2 kali bakar imbang dan 4 kali mengeluarkan kekalahan. Nah, lebih ke pasaran ini cap ya dikasih bandot. Di sini, bandot ini cap Brighton yang pur, Everton seperempat, setengah, lek-lekan sama 3/4. Kalau tiap Vandernya 2,5, 2/4, 2,3/4 sama 2. Nah, di sini handicapnya full condong ke Brighton. Tapi kalau misalnya Everton itu di head to head-nya ya Everton ini diuntungkan ya kan 3 kali kemenangan. Dan di sini sebagai tim tuan rumah, kenapa di sini gak ada purbalik? Ini hati-hati jebakan bandar, Tapi kalau misalnya di sini ada purbalik di malamnya, di perubahan pasaran, pasti di sini Everton bisa mengungguli. Tapi di sini Min bermain aman pasang di pur di seperempatnya untuk pasaran sekarang. Di pur seperempatnya di Brighton. Kalau di Vandernya, pasang di under di 2-3/4 karena Presco ini bakal minim terjadinya gol di match kali ini. Oke, Wak. Lanjut, kita ke Arsenal melawan Newcastle United. Di kelas sementara di sini, Arsenal ini dia peringkat pertama dengan poin 43, sedangkan Newcastle United ini dia peringkat 3 dengan poin 34. Di sini bisa sendiri kan, poinnya udah jauh berbeda dengan Man City. Di sini yakin Arsenal pasti bisa menjuarai Premier League Inggris ini di musim ini. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 4 kali kemenangan untuk di Arsenal dan sekali kemenangan untuk di Newcastle. Nah, di terakhir di situ bisa sendiri di kandangnya Arsenal. Di situ dia menang dengan 1-2-0, tapi di kandang Newcastle menang dengan 1-2-0 juga sama. Di sini bisa sendiri kan, skor-skornya itu ya minim terjadi gol. Untuk pemainnya Arsenal di sini 3 kali kemenangan dan sekali mengalami kekalahan atas di klub lainnya melawan Juventus. Sedang pemain Newcastle di sini 3 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang melawan Leeds United di terakhirnya. Nah, juga sumber kita lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak di pasar main. Untuk di Arsenal ini ada 3 pemain, sedangkan di Newcastle ada 5 pemain yang tidak di pasar main. Untuk pemain Arsenal di sini bermain di home-nya 3 kali kemenangan dan 2 kali mengalami kekalahan di Liga Klub Landingnya. Nah, sementara terakhir di sini Arsenal di sini bisa sendiri kan, dia mampu 7 kali kemenangan sebagai tim tuan rumah dan 3 kali menelan kekalahan. Sedang pemain Newcastle di sini bermain di UIN-nya 4 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang melawan MU. Nah, sementara di sini Newcastle di sini performanya cukup bagus bermain di UIN-nya. Dia mampu 6 kali kemenangan, 3 kali berakhir imbang dan sekali menelan kekalahan atas Liverpool. Nah, dan juga pasaran ini cap ya dikasih bandot. Di sini bandot ini cap Arsenal yang pur, Newcastle
3/4, setengah, 1 sama seperempat. Kalau Tavendernya 2,5, 2,3/4, 2/4 sama 3. Nah, di sini handicapnya condong ke Arsenal, tapi untuk head to head bisa sendiri kan. Dan terakhir di situ Newcastle ya sebagai tim rumah menangnya. Dan untuk performanya di sini lebih condong ke Newcastle. Makanya di sini odds minusnya lebih condong ke Newcastle tahan di 3/4. Makanya di sini Wakmin bermain aman, pasang ditahan di Newcastle karena Wakmin yakin di sini Newcastle bisa mengimbangi di kandangnya Arsenal. Kalau di Tavendernya, Wakmin pasang di over di 2,5-nya karena preskor ini bakalan 1-2 ataupun 2 sama untuk di match kali ini. Oke, Pak. Lanjut 2, Leicester City melawan Fulham. Di kelas sementara di sini, Fulham ini dia peringkat ke-8 dengan poin 25, sedangkan Leicester ini dia peringkat ke-13 dengan poin 17. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 3 kali kemenangan untuk di Leicester dan sekali kemenangan untuk di Fulham dan sekali berkeimbang, tapi di liga musim lalunya. Untuk performanya Leicester di sini, sekali kemenangan untuk di Liga Carabao Cup-nya, sekali berkeimbang di Liga Klub Friendly-nya, dan 2 kali menelan kekalahan di Liga Premier Inggrisnya. Sedang performanya Fulham di sini 2 kali kemenangan untuk di Premier Inggrisnya, sekali berkeimbang di Liga Klub Friendly-nya, dan sekali menelan kekalahan melawan MU di Liga Premier Inggrisnya. Nah, dari juga sumber gitu lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak bermain untuk di Leicester ini. Ada 6 pemain yang tidak bermain, sedangkan di Fulham ada cuma 2 pemain yang masih ada 2 pemain yang tidak bermain. Dan untuk kedua tim ini 1 pemain lagi yang masih berpertandingan bermain nggak di match kali ini. Untuk Romeo Leicester sini bermain di home ya, 2 kali kemenangan, sekali berkeimbang, dan 2 kali menelan kekalahan. Nah, sementara di sini Leicester sini sebagai tim tuan rumah ya cukup acak aduk di sini performanya, Wak. Dia mampu cuman 3 kali kemenangan, 3 kali berkeimbang, dan selebihnya 4 kali menelan kekalahan. Sedang performanya Fulham di sini bermain di away-nya 3 kali kemenangan, 3 kali kemenangan, dan 2 kali menelan kekalahan. Dan sementara di sini Fulham di sini gua bisa sendiri kan, ya cukup acak aduk juga. Tapi di sini dia mampu 4 kali kemenangan, sekali berkeimbang, dan selebihnya 5 kali menelan kekalahan. Nah, kalau juga, Wak, pasaran handicap ya handicap sebanyak Leicester yang pur, Fulham seperempat, setengah, lek-lekan sama 3/4. Kalau Tavendernya 2,3/4, 2,5, 3 sama 2/4. Nah, di sini condong ke tim tuan rumah. Jelas ya kan, walaupun untuk programnya Fulham yang diumumkan dan untuk di klasemennya Fulham yang diumumkan. Tapi di sini odds minusnya berakhir imbang di pur di seperempatnya. Kalau di sini Leicester mau menang, di sini pasti purannya itu bakal handicapnya itu Fulham itu berbalik, itu pasti. Maka dari situ di sini purannya sampai 3/4. Maka di sini Wakmin pasang ditahan di perempatnya atau di tahan setengahnya di Fulham. Karena Wakmin yakin di sini bakal terjadi imbang ataupun dah timbang oleh Fulham. Kalau di Tavendernya, Wakmin pasang di over di 2,5-nya. Nah, untuk sesuatu Amin, kalau mau bermain aman, pasang di over di 2,3/4-nya. Karena ini Wakmin kasih sebenarnya juga di Fulham. Oke, Wak. Lanjut malam terakhir, MU melawan Bournemouth. Di kelas sementara di sini, MU ini di peringkat 4 dengan poin 32, sedangkan Bournemouth ini di peringkat 15 dengan poin 16. Dilihat dari head to head di sini. Di sini 4 kali kemenangan untuk di MU dan sekali kemenangan untuk di Bournemouth, tapi di liga musim lalunya di tahun 2020, 19, 18, wah sendiri di sini tontonnya. Untuk performanya MU di sini 3 kali kemenangan dan sekali menelan kekalahan di Liga California atas Real Betis. Sedang performanya Bournemouth di sini cukup berantakan, dia cuma sekali kemenangan melawan Everton dan 3 kali menelan kekalahan. Nah, let's go, sumbernya lagi. Dari sini ada beberapa pemain yang tidak dipermain. Untuk di MU ini ada 3 pemain, sedangkan di Bournemouth ada 2 pemain yang tidak dipermain. Dan untuk kedua tim ini masih ada pemain yang masih dipertanyakan bermain nggak di match kali ini. Untuk pemain MU di sini bermain di home ya cukup bagus, Wak. 5 kali kemenangan beruntun sebagai tim tuan rumah. Nah, di terakhir di sini, MU di sini sebagai tim tuan rumah cukup bagus, Wak. Wah, sudah sendiri kan. Dalam season terakhir ya, dia mampu 8 kali kemenangan, sekali berkeimbang melawan Newcastle dan sekali menelan kekalahan di Liga Eropa League-nya di sini. Wah, bisa sendiri melawan kekalahan melawan Real Sociedad. Sedang Romeo Bournemouth di sini bermain di wing-nya cukup berantakan. Jadi dia cuma sekali berakhir imbang
melawan Fulham dan 4 kali melawan kekalahan. Nah, sementara di sini Bournemouth di sini bermain di away-nya cukup berantakan, Wak bisa sendiri sini. Dalam season terakhirnya, dia mampu cuma 2 kali kemenangan, 2 kali bakar imbang, dan selebihnya 6 kali melawan kekalahan. Nah, Wak, pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini, bandot handicap MU ya pur Bournemouth 1,34, 1,5, 2 sama 1,4. Kalau tiap vendornya 3, 3,4, 2, 3,4 sama 3,5. Nah, di sini purannya cukup besar. Apalagi di sini sebagai tim tuan rumah MU-nya, jelas ya kan. Untuk Arsenal pun di sini berakhir imbang di pur di 1/3/4-nya. Tapi Wak meyakin di sini dilihat dari pur di 1,5-nya. Di sini Wak meyakin MU bisa menang selisih 2 gol. Maka di sini Wak pasang di pur di 1,5-nya. Kalau di vendornya, Wak pasang di over di 2/3/4-nya karena beda skor Wak bakalan 3-0 ataupun 3-1 oleh MU. Oke, Wak. Nah, itu dia tim terakhir yang Wak berikan. Jadi untuk sosok Wamin yang sehati dengan Wamin ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lah yang seduh Wamin. Kalau nggak kalian lagi pun nggak masalah. Yang penting di sini mau harus yakin jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok penci telik campuran atau single bet dan utamakan prediksi sendiri. Oke, Wamin undur diri dulu. Maaf kok nggak salah kata. Kalau mau tahu info-infonya boleh ke warung langsung. Wamin letak WhatsApp Wamin ada di kolom komentar. Dan jangan lupa follow FB Wamin di kolom komentar ada linknya. Dan juga Wamin share single bet Wamin di Telegram atau di FB. Jangan lupa di follow juga di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support Wamin. Salam, yang penting yakin.